Bismillahirrahmanirrahim. العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغالد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد بارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Di dalam perumpamaan halaman 190. Di dalam perumpamaan jenis atau macam-macam manusia itu terbagi kepada 3. Pertama, orang yang seumpama makanan pokok yang tidak boleh tidak daripadanya. Kadangkala kita menghindar. Nomor 2, orang yang seumpama obat yang diperlukan pada masa-masa tertentu saja, bukan setiap masa. Nomor 3, orang yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripadanya. Ini 3 jenis kelompok manusia. Namun terkadang seseorang hamba itu dibalaakan, maksudnya diuji dengannya. Maksud dengannya ini dengan manusia yang bila kita bakawan dengan orang itu kita tak umpat jadi kada bagus. Tapi kita diuji oleh Allah bakawan lawan orang nang kaya itu maksud dengannya di situ. Walaupun nanginya. Tapi kita memang diuji Tuhan. Kadangkala juga kita model kayak berjauh, kayak ibarat berusaha misalnya di suatu tempat besi atasan, usahanya halal aja, tapi atasan kada mau tetamu hari-hari lor atasannya, atasan bawahan nih, apa kada mau terpisah, atasan aja kada ada bawahan kelihatan untuk mengaji, nah kada mau terpisah nih tuh. Tapi atasannya tadi kada bagus kelakuan, tak tamu lawan kita hari-hari. Nah itu narnya diuji narnya kita nih tuh. Walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya. Nah, kada ada manfaatnya tapi kita diuji. Maka orang yang kada bagus kelakuan, supaya kita selamat dan orang tuh selamat. Nah, wajib di hati kita tuh ada 2 perkara nih mun hendak orang tuh selamat dan kita selamat. Pertama dulu kita Tuhan kada dijadikan Allah nang kaya itu. Nah, jangan sampai kita kada ada rasa gembira lawan Allah bahwa kita dijadikan lebih baik akhlaknya dari orang itu. Bersyukur kita karena kita gembira lawan Allah, maka ditambah Tuhan akhlak kita yang baik-baik makin bertambah banyak. 1. Yang kedua, jangan kada ingat mendoakan yang orang kawan-kawan kita tadi nih, kita doakan di hati. Ya Allah, mudah-mudahan ulun dan inya. Nah, jangan tertinggal juga kita. Sama aja karena manusia tuh hati berubah-ubah. Tuhan membulak-balik nih tuh. Ya Allah, jadikan ulun dan inya. Tambahi kepulang dan seluruh kaum muslimin muslimat, terutama ulun dan inya. Orang yang termasuk mendapat hidayah pian, taufik pian dan inayah pian. Nah, kayak itu aja sudah. Orang yang termasuk dapat hidayah dan taufik dari pian. Itu di hati aja kada perlu diucapkan. Amun diucapkan tersinggungin orang. Orang ngaratan gawin kada bagus. Parak langsung kita berduaan aja. Tersinggung orang. Di hati aja nang kayak itu. Nah, jadi 2 nih itu naranya amal hati. Nah, itu disebut amal hati. Yang mun hendak kita selamat mau kada mau menggawi yang 2 perkara itu hati. Nah, sedangkan adab hati itu 1. Nah, memandang. Tadi kan amal hati, ada juga adab hatinya. Melihat orang berbuat maksiat itu ada adab hatinya, dijaga.
Jangan sampai kita mempunis inya tadi, mempunis inya tuh lebih rendah daripada kita. Atau dipaling, jangan sampai kita mempunis diri kita lebih baik daripada inya. Mempunis artinya balum pinang. Balum pinang. Masih banyak terjadi kemungkinan. Mungkin saja karena inya bertaubat, mungkin saja inya jadi wali, mungkin saja inya, nah kebanyakan banyak kemungkinan lagi. Kita bisa juga paling kayak itu. Jadi secara sederhananya adab hati itu jangan memandang orang lain itu tarandah pada kita. Atau kita paling, jangan sampai kita memandang kita lebih mulia daripada inya. Nah ini adab hati. Tapi ini jangan disambat. Orang berbuat maksiat kita sambat, nyawa ini bisa aja mulia pada aku, jatuh luput tuh ada boleh. Itu narnya melecehkan syariat. Tak salah juga. Mundi muntung tetap kita memadahkan apabila haram ada boleh sana aja kita kayak itu. Jangan. Nah, tetap kita menagur samampu kita. Mun kada wani menagur menghindar kita. Nah itu. Jadi ada yang disebut adab hati, ada yang disebut amal hati, ada yang disebut syariat. Syariat tetap dilaksanakan. Kada boleh adab hati tadi berpengaruh lawan anggota tubuh kita. Jangan. Mantangan kita jadi kita belum pinang lagi ya. Lalu kita melihat dilihatakan seadanya itu luput. Nabi kada ketujuan kayak itu. Kada boleh kita biasi anak kita lihat dilihatakan seadanya nya. Cari berkaliangan paget tuh sapaget paget. Kada boleh. Maka itu walaupun di hati tadi ada adabnya, kita memandang di kita bisa jadi anakku lebih mulia daripada aku. Nah, itu adab hati aja nih tuh. Yang salah nangka ini nah, sambil menagur orang, sambil berisi perasaan kita lebih mulia dari inya. Nah, itu yang salah. Itu narannya kada beadab hati, walaupun syariat dijalankannya. Atau kita paling adab hati dipasangnya, jadinya belum final. Bisa aja nyetu kena mulia pada aku, bisa aja jadi wali kutub, aku ini jadi wala. Lalu berdiam. Diletakkannya ini pun tak salah juga. Nah, jelas saya itulah. Namun jarsidin terkadang seseorang hamba itu diuji dengannya walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya, maka perlulah itu mengambil langkah-langkah yang bijak, yang arif di kita, supaya ia dapat selamat daripadanya. Yang kayak tadi langkah bijaknya, kayak apa aja langkah bijaknya tadi hanya dijelaskan tadi. Namun demikian, di dalam penyakit itu ada satu rahasia besar. Seandainya engkau mampu menghadapinya, yaitu apabila engkau coba memperhatikan, maksudnya mengawasi akan keadaannya dan kesannya. Maksud kesan itu sikapnya. Kita lihati sikapnya yang buruk, kita perhatikan, kita awasi. Lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Nah, amun kita kada sanggup memadahi, menjauhkan diri daripadanya, tapi dalam keadaan ada amal hati, ada adab hati, menjauhkan diri bagian dari syariat. Sebab kita menagur kada kawa juga, dihitung-hitung bisanya kada menerima juga, maka kita laksanakan syariat yang paling terakhir. Apa itu? Itu syariat paling terakhir sudah. Amun yang sesuai keutamaan itu kan memang menagur mang dulu dengan kekuasaan. Ya kalau yang kedua memadahi dengan muntung. Yang ketiga baugah. Nah, jadi baugah itu termasuk syariat yang terakhir. Nah, amun kita berdiam di situ aja melihatakan, berarti kada menjalankan syariat naranya. Nah, itu. Tapi sambillah kita baugah, ingatakan ada amal hati dan adab hati yang dilaksanakan. Nah, maka ujar guru Bahari lah,
asal kita melaksanakan amal hati dan adab hati, orang yang kita cangang itu insya Allah diberi hidayah. Kenapa? Karena inya tuh kada tahu kita mendoakan. Maka doa yang orang tuh kada tahu bahwa kita mendoakan inya itu dikabulkan Tuhan. Doa kita tuh mendoakan orang tuh kada tahu kita mendoakan inya. Maka doa kita tuh bujur ikhlas kita berdoa nang kayak itu. Sebab ada yang tahunya minta nilai lawan siapa kita. Cakanya kita berucap boleh jadi minta nilai yang mendengar. Ini kan ada yang mendengarnya. Makanya disebut amal hati. Malaikat tidak tahu. Jadi kita mengut. Nah, penjem malaikat nih. Tapi malaikatnya bisa baik juga tahu sudah. Pastinya mau amal hati je malaikat. Malaikat itu sudah tahu aja sudah kunci-kuncinya. Bahan ini amal hati pasti ada hati yang dipikirkannya tuh aja. Nah, ini sangka baik aja malaikat tuh. Kada tahu mikirakan yang nah, insya Allah jar guru bahalir asal kita menggawi melaksanakan amal hati yang dua perkara tadi himbung lawan Allah karena sudah Allah berikan nikmat yaitu akhlak yang baik di diri kita kada dijadikan Tuhan nah kayak itu. Lalu kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan ulun dan inya diberi pian hidayah taufik pian, hidayah pian taufik pian. Nah, imbah itu hanya kita badap ulun gin. Mun dinilai-nilai dibanding-banding masih mulia inya. Nah, imbah itu napa? Baugah kita. Nah, baugah itu bagian dari syariat. Sebaliknya Bang, sebaliknya adalah sedikit lagi dah sebaliknya nah, supaya kita jelas karena ini penting Bang karena hari-hari kita tetamu hari-hari tetamu nih lagi mau pian di pasar hari-hari tetamu ini yang salah nilai yang salah jangan sampai digawin kayak ini kita melihat orang bermaksiat amal hati sudah kadada himung lawan Tuhan kita kada bermaksiat waktu itu kadada juga bersyukur lawan Tuhan kadada juga mendoakan kadada juga yang ada malah menyumpah nyawa ini ya sedikit lagi malah cong gigi palsu nah nyawa ini rokok ya menyumpah imbah itu pulang sambil menyumpah tadi ada perasaan di hati seorang nang rasa lebih mulia dari orang nintuh bahkan memandanginya dengan pandangan hina sinis. Nah, memang secara zahirnya mulia kita pada inya secara zahir inya bermaksiat kita kada secara zahir tapi kita ada tahu rahasia Tuhan. Nah, imbah itu pulang sakalinya imbah kita mahina akatinya tadi nyawan ini aja bilang hendak mirip lawan yang bilang bubuhan yang Abu Jahal aja mirip benar Abu Jahal nyawan ini aja nah kayak seorang suah bertemu Abu Jahal ya Allah. Imbah itu pulang sekalinya dipandirnya kejahatannya tuh ke orang dipandirnya boleh ke rumah duduk di pelatar bertamu tetangga pandirnya kan tadi ada telamu lawan si anu aja tadi luar biasa tuh Bang aku melihat bilang asam muar melihat aku jaka lakuannya bilang kada baik lalu aja nah tak pandir kada nih tak pandir alihai itu kam jangan melihat pasti muar aja kada baik lalu gawian membala-bala. Nah lalu mengisahkan kejahatannya dan nih dipandirnya. Nah ini ujar Nabi orang yang memandir nangka ini kada dimatikan oleh Allah melainkan inya menggawi maksiat yang sama. Berbahaya kada? Berbahaya. Dipandir maka kada sekali pulang. Bila bertamu yang sikung pandirnya akhirnya sekampungan tahu. Lalu jadi pamandiran orang yang si A tadi nih. Padahal inya jangan-jangan sudah bertaubat. Jangan-jangan sudah bertaubat. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa sebenarnya yang mengajarkan adab-adab kepadamu wahai Nabi Isa? Lalu Nabi Isa menjawab, dir Nabi Isa, tidak ada seseorang pun yang mengajarkan adab kepadaku. Tetapi apabila aku perhatikan akan kejahilan manusia, maksudnya
manusia yang kada beradab tuh, yaitu orang yang jahil. Timbullah di dalam diriku perasaan mau menjauhkan diri daripadanya. Nah, jadi melihat kelakuan manusia yang jahil nih, dudukan misalnya bepandiran atau berdiri segala, ada kelakuan yang kada bagus, kita kada katuju ya Allah. Nah, dari kita kada katuju nih tuh, kawa kita mengambil pelajaran, berarti aku jangan menggawi nang kayak itu. Atau maksudnya Nabi Isa. Sungguh benar perkataan Nabi Isa alaihissalam ini. Jikalau orang banyak menjauhkan diri dari membuat apa-apa yang mereka benci, nah, maka orang lain yang membuat terhadap diri mereka. Jadi kalau diri dari membuat apa-apa yang mereka benci, jika tambahi jika di situlah, jika orang lain membuatnya terhadap diri mereka, nah, itu berarti jika yang mesti kita paham dah. Ulangin nah. Jikalau orang banyak menjauhkan diri dari membuat apa-apa yang mereka benci, jika orang lain membuatnya terhadap diri mereka, niscaya sempurna sekalian adab. Nah, niscaya sempurna sekalian adab. Arti masyarakat tuh sama perlakuannya, sama hukumnya. Kalau kita kada katuju diperlakukan kayak itu, berarti orang tuh kada katuju juga diperlakukan kayak itu. Itu disebut musyarakah. Lalu jadi sama hukumnya. Tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Cukup kita memperhatikan. Oh, ini kita kada katuju nang kayak ini, berarti orang kada katuju nang kayak itu. Nah, itu Nabi Isa. Jadi ini Nabi Isa, kada ada yang melajari aku, melainkan hanya Allah saja, melewat makhluknya. Jadi makhluknya bagawi nang kayak ini, hakikatnya Allah melajari si den. Nah, kada berguru si den, Allah langsung. Tugas kedua. Nah, panjanglah tugas pertama semalam tuh memilih sahabat. Tugas kedua imbah beisi sahabat, yaitu cara menunaikan hak-hak persahabatan. Imbah sudah ada sahabat nih, lalu kayak apa? Yang keduanya yaitu cara menunaikan hak-hak persahabatan. Jadi ada haknya. Adab-adab bersahabat. Nomor 1 dulu. Kenapa sampai adab bersahabat ini ditulis di sini? Bahkan di kitab-kitab tasawuf itu panjang lebar penjelasannya. Karena sahabat ini menentukan agama kita. Bahkan menentukan kita masuk surga atau kada. Bila kita bujur bersahabat, sahabat kita tuh masuk surga, kita tak umpat masuk surga. Bila kita tak salah bersahabat, sahabat kita tuh masuk neraka, kita pun tak umpat masuk neraka. Nah, maka tuh perlu dibahas Jasiden. Nomor 1, mengenali hak persahabatan. Apabila sudah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan. Dan wajib pula, wajib loh bila digawi berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak persahabatan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul akhawaini, masalul yadaini, taghsilu ihdahuma al-ukhra." Artinya, perumpamaan dua orang yang bersaudara atau yang bersahabat itu ialah seperti perumpamaan kedua belah tangan, tangan kanan, tangan kiri, di mana yang satu digunakan untuk mencuci tangan yang lainnya. Nah, tangan kanan gatal, tangan kiri yang menggaru. Tangan kiri gatal, tangan kanan yang menggaruakan. Tangan kanan igat, tangan kiri yang menggusuk membersihi. Tangan kiri kotor, tangan kanan yang menyimbur yang membersihi. Nah, itu maksudnya. Jadi persahabatan itu seperti itu. Nah, Nabi mengumpamakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke dalam hutan. Sidin lawan bubuhan para sahabat ke hutan. Lah, ini sambatan hutan. Kalau hutan di Arab sana kada kayak kita hutan tropis, Bang. Mak langit tuh masih kelihatan, masih tarang kalau hutan di sana. Cuma bila hutan di sana tuh kada ada perumahan, kada ada rumah, kada ada manusia, sunyi. Nah, yang ada samak-samak belukar aja.
Nah, di situ mungkin kita hutan di sekitar di sini dasar ada Tarsan segala macam ya lah. Nah, dasar ada segala yang binatang-binatang buat segala macam. Ada kalihat mun bujur-bujur hutan kita di Indonesia merdeka nih, hari siang tengah hari itu kada kelihatan matahari. Nah, yang orang bertabang pohon tuh hutan tuh nah. Lalu Nabi pernah masuk ke dalam hutan, lalu beliau mengambil 2 bilah kayu miswak. Miswak tuh kayu sagan digunakan bersiwak. Silin ambil kayu nintuh. Nah, 2 buting silin ambil. Yang satu pindah kada bagus penampakannya bingkuk, dan yang satu lagi bagus lurus. Dan adalah bersama Rasulullah SAW waktu itu. Pada ketika itu ada beberapa. Kemudian lalu Nabi SAW memberikan kepada salah seorang sahabatnya itu kayu miswak yang lurus tadi yang bagus. Nahan kayu miswak yang bingkuk untuk kegunaan. Nah, yang tak bagus dijulung lawan kawan. Sagan saurang. Nabi begitu itu mencontohkan. Ini yang naran bersahabat. Maka sahabat itu lalu bertanya, sahabat yang lain bertanya, jangan banyak sahabat yang lain nih, ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus itu daripada aku, ujar yang menerima tadi nih. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala aw adha'ahu. Artinya tidak ada seseorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya 1 saat saja, bakawan walaupun 1 mat, tapi sudah jadi sahabat, kecuali ia nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang cara-cara dan adab-adab persahabatannya. Takut di Tuhan gimana? Apakah ia telah menunaikan padanya akan hak Allah Ta'ala atau tidak? Nah, apakah kita tadi menunaikan hak persahabatan kita tadi ke orang itu atau kada? Nah, makanya mun handak kada banyak gawian. Mun handak kada banyak gawian. Jangan tapi bakawan. Ya Allah, makin banyak bakawan, makin banyak juga kita anunya gawiannya. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, ma istahaba isnani. Kalau disambung, maslahaba isnani. Ma istahaba isnani. Qad illa kana habbahuma illallahi ta'ala arfaquhuma bisahibi. Artinya tidak bersahabat 2 orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah Ta'ala, yaitu ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Nah, jadi orang yang paling lemah lembut dengan sahabat itu yang paling dicintai oleh Allah. Tapi pulanglah, amun kita banyak sahabat bagus juga, banyak mendatangkan pahala, asal kita bujur-bujur melaksanakan adab-adabnya. Jadi sahabat ini lorong kita mendapatkan pahala sebenarnya. Lawan makin banyak patuh lawan sahabat nih, terutama sahabatnya orang-orang saleh, makin banyak kita harapan dapat syafaatnya pulang. Nah, itu makin banyak kita harapan dapat syafaatnya, dapat doanya pulang. Manfaatnya banyak di kita, asal sahabat tadi yang saleh. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.